Selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin inti dari penguasaan skill nih, latihan. Latihan Ya, namanya. tapi tunggu dulu. Ini bukan sembarang latihan yang penting asal gerak gitu. Anda pernah ngerasa nggak sih udah latihan berjam-jam, tapi kok, aduh, kemajuannya rasanya lambat banget. Sering itu ya? Penulis sumber kita ini dia cerita loh, dia 7 tahun belajar piano, hasilnya biasa aja katanya. Padahal temennya melesat gitu. Kok bisa beda ya? Nah, ini dia. Ternyata kuncinya itu bukan cuma soal bakat lahir atau berapa jam Anda duduk mantengin buku atau piano, tapi lebih ke gimana cara kita latihannya. Oh, caranya ya? Betul. Ada beda besar loh antara sekedar ya ngulang-ngulang materi pasif aja kayak baca ulang catatan gitu dibanding bener-bener manggil lagi informasi dari otak kita. Namanya itu active recall. Active recall, oke. Ada studi menarik dari Karpike di sini. Hasilnya lumayan bikin kaget. Jadi siswa yang pakai active recall buat belajar kosakata baru itu bisa ingat sampai 80%. Wah, 80%. Iya, bandingin sama yang cuma review pasif, baca ulang doang, itu cuma 34%. Jauh banget kan bedanya? Jauh banget. 80 lawan 34 itu signifikan. Oke, oke. Jadi di pembahasan kita kali ini kita bakal fokus nih, bedah bab 3 dari materi yang Anda kasih. It's just practice. Sip. Misi kita bareng-bareng, yang ngasih Anda senjata praktis dari sumber ini, biar tiap menit latihan Anda itu, bener-bener ada hasilnya. Kita bakal kupas soal deliberate practice, terus interleave practice, spaced repetition, problem-based learning, gimana caranya belajar dari kesalahan, plus kenapa sih penting banget prioritasin waktu latihan. Siap ubah cara latihan Anda? Oke, kita mulai ya. Oke. Atau latihan terarah lah kita bilangnya. Ini beda banget sama ngulang-ngulang tanpa mikir. Betul sekali. Latihan terarah ini punya target jelas, ada caranya, dan fokusnya itu buat nemuin terus benerin kelemahan kita, biar performa naik gitu. Ya, tepat. Otak kita kan secara alami itu pengennya efisien ya. Jadi kalau ada tindakan berulang, dia jadiin kebiasaan otomatis aja. Biar nggak mikir lagi. Iya. Nah, deliberate practice ini kayak kita sengaja program ulang kebiasaan itu. Biar yang terbentuk itu kebiasaan yang kita mau. Caranya gini. Pertama, pecah dulu skill gede itu jadi bagian-bagian kecil. Oke, dipecah. Kedua, coba jujur deh, bagian mana sih yang paling sering bikin Anda nyangkut atau salah melulu? Identifikasi itu. Ketiga, nah, disitulah fokus latihan Anda. Bagian itu aja digeber terus sampai lancar, baru digabung lagi. Contohnya Cal Newport itu oke juga tuh, dia belajar matematika di skrip gak cuma baca doang. Iya, dia aktif ya. Dia salin tiap proposisi, terus coba buktiin sendiri. Kalau udah, mentak nih, baru dia cari referensi lain atau nanya dosen. Terus dia tandain mana bukti yang susar banget nempel di otak. Nah, itu yang diulang-ulang terus sama dia. Hasilnya kerasa kan? Banget. Nilai tertinggi di kelas dia jadinya. Mirip kayak kasus piano tadi ya. Daripada mainin satu lagu dari awal sampai akhir berulang-ulang, padahal yang susah cuma bagian tengahnya doang, mending fokus hajar bagian tengah itu aja sampai benar-benar mulus. Persis. Dan ada beberapa poin penting lagi nih soal deliberate practice. Misalnya soal durasi latihan. Oh iya, berapa lama bagusnya? Nah, ini nggak ada patokan saklek sih. Mesti nemuin pasnya buat Anda sendiri. Ada teori soal siklus energi 90 menitan, tapi intinya gini. Jangan kelamaan sampai capek banget. Soalnya nanti latihannya jadi asal-asalan. Iya bener. Tapi juga jangan kependekan sampai belum panas mesinnya. Mungkin patokannya gini. Berhenti pas sebelum Anda mulai ngerasa nggak fokus atau mulai ceroboh. Oke, jadi kualitas fokusnya ya, bukan lama-lamanya? Tepat. Terus, waspada juga sama memori otot. Ini penting banget buat skill fisik. Memori otot. Iya, dia itu nggak bisa bedain. Dia cuma ngerekam apa yang Anda ulang terus-terusan. Mau itu gerakan benar atau gerakan salah, ya dia rekam aja. Waduh. Makanya kalau Anda mulang kesalahan terus, ya kesalahan itu yang bakal nempel kuat. Jadi ada prinsip latihan sempurna, hasil sempurna. Mendingan pelan-pelan aja di awal. Oh oke. Pastiin gerakannya bener dulu. Fondasinya kuat, kecepatan gampang nyusul. Jauh lebih gampang bangun dari awal yang bener daripada ngerombak kebiasaan jelek kan. Terakhir, ya sabar. Bangun skill itu butuh repetisi. Banyak banget, kadang ribuan.
nikmatin aja prosesnya. Oke, deliberate practice itu intinya fokus kelemahan, sabar, presisi. Tapi kadang kan bisa bosan ya kalau gitu-gitu aja, atau malah jadi kaku. Nah, metode berikutnya ini mungkin agak melawan arus nih. Namanya interleaved practice, latihan berselang. Haha, iya. Kedengerannya aneh ya. Biasanya kan kita diajarinya fokus satu topik dulu, AAA. Kelar baru pindah BBB. Ini malah suruh campur aduk ABC dalam satu sesi. Gimana tuh? Emang secara intuisi agak aneh. Tapi, ada logikanya loh. Pertama, ini sengaja bikin kita keluar dari zona nyaman. Latihan yang lebih susah dikit itu seringnya malah lebih bagus buat memori jangka panjang. Oke. Kedua, karena gonta-ganti topik yang berkaitan, kita jadi nggak keburu terlalu kenal sama satu pola aja. Otak jadi dipaksa kerja lebih keras buat manggil informasi active recall tadi, bukan cuma ngenalin pola yang sama terus. Jadi lebih aktif mikirnya ya. Betul. Ketiga, dan ini yang menarik, ini bantu otak nemuin koneksi, jembatan gitu, antar konsep atau skill yang beda-beda. Risetnya bilang peningkatannya bisa sampai 43% loh dibanding metode blok. AAA-BBB, lumayan kan? 43%. Wow. Contohnya gimana biar kebayang? Misal belajar aljabar nih. 1 jam itu daripada ngerjain soal eksponen terus-terusan, Ya bosan juga kan? coba kerjain beberapa soal eksponen, terus pindah ke soal grafik, terus soal akar kuadrat, balik lagi eksponen dikit. Gitu. Atau main gitar, selang-seling, latihan tangga nada, terus pindah latihan chord, terus latihan metrik, balik lagi tangga nada. Persis kayak gitu. Tapi, ada catatan penting. Ini bukan multitasking ya. Anda tetap fokus 100% ke satu soal atau satu latihan itu, cuma jenisnya aja yang ganti-ganti. Oke, fokusnya tetap satu-satu. Iya, idealnya sih, campurin topik atau skill yang masih nyambung. Jangan terlalu jauh lompatnya. Kayak belajar fisika kuantum, terus sejarah batik, terus merajut dalam satu sesi, ya mungkin agak terlalu acak. Iya juga. Tapi kalau nyampur belajar teori warna, teknik cat air, sama sejarah impresionisme, nah itu bisa bagus banget. Bisa jadi nemu aha moment gitu. Tapi ya ujung-ujungnya cocok-cocokan juga. Kalau metode campur aduk ini bikin Anda seger terus, fokus, ya bagus. Tapi kalau malah bikin puyeng, susah konsen, ya mungkin metode blok lebih pas buat Anda. Kenali diri sendiri aja. Menarik. Jadi setelah kita fokus sama deliberate practice, terus coba variasi pakai interleave practice, gimana caranya biar ini semua nempel lama di kepala? Nah, ini dia, spaced repetition, pengulangan berjarak. Ah, ini favorit saya. Intinya simple banget. Saring itu lebih penting daripada lama. Belajar sejam tiap hari selama seminggu itu jauh lebih efektif daripada ngebut 7 jam di hari Minggu. Ngulang materi 10 kali tapi nyebar seminggu itu lebih bagus dari 20 kali tapi dalam sehari. Betul. Ucapkan selamat tinggal pada SKS. Iya, sistem kebut semalam itu musuh memori jangka panjang ya. Analogi paling gampang itu kayak latihan otot di gym. Otot kan butuh istirahat ya buat pulih, buat tumbuh. Otak kita juga gitu. Ada proses biologisnya buat ngunci memori, bikin koneksi saraf daru, dan tidur itu penting banget perannya di sini. Kalau kita paksain belajar materi baru berjam-jam nonstop, itu kayak ngangkat beban keberatan tanpa jeda. Bisa cedera, informasinya nggak masuk optimal. Masuk akal. Nah, fokus ke frekuensi pengulangan itu ngasih otak kesempatan buat napas, buat proses informasinya lebih dalam. Contoh jadwal belajar sejarah Spanyol di buku ini lumayan jelas sih. Tapi daripada saya bacain jam per jamnya, ntar rantuk. Intinya gini, Anda belajar materi baru Senin pagi, oke? Oke? Malamnya coba ingat lagi isinya. Nggak usah lama, 20 menit cukup. Besok paginya, coba lagi ingat tanpa lihat catatan. 15 menit lah, baru cek mana yang lupa. Malamnya review lagi catatannya, 10 menit. Rabu sore, coba ingat lagi, 10 menit. Kamis malam, review lagi 10 menit. Jumat pagi, tes ingatan terakhir 10 menit. Kedengerannya kayak sering banget ya. Iya, tapi lihat total waktunya. Cuma nambah sekitar 75 menit seminggu. Tapi Anda udah ngulang materi 6 kali tambahan. Kuncinya bukan di lamanya tiap sesi, tapi di jeda antar sesi, sama fokus ke active recall itu tadi. Nah, itu dia poin pentingnya. Active recall. Jangan cuma baca ulang pasif. Itu beda banget efeknya. Tutup bukunya, paksa otak buat narik lagi informasinya. Jadi dites terus ya otaknya? Iya, dan coba variasikan juga cara ngulangnya.
Kalau pakai kartu flash, ya akak urutannya. Kalau dari buku, coba mulai dari bab beda. Atau jawab soal di akhir bab. Biar nggak cuma hafal urutan, tapi beneran paham konsepnya. Oke. Metode ini bagus buat materi baru, tapi juga buat nge-review materi lama, biar nggak lupa. Jadwalnya bisa lebih jarang, misal seminggu 3 kali cukup. Bayangin aja kayak jalan setapak di hutan. Kalau jarang dilewatin, kan ketutup rumput lagi. Mesti diinjek terus biar jalannya jelas. Analogi bagus tuh. Oh iya, ada tips cepet nih. Review materi 15 menitan sebelum tidur, katanya bisa bantu banget buat ngunci memori pas kita tidur. Wah, boleh dicoba tuh. Oke, jadi 4 poin kunci space repetition. Bikin rencana, utamain frekuensi, mungkin awal 1-2 kali sehari, active recall, jangan pasif, dan uji diri terus. Kalau gampang banget mungkin jedanya kurang lama. Sip! Nah, setelah punya metode fokus, variasi, dan pengulangan, ada lagi nih pendekatan belajar yang agak beda. Problem-based learning, PBL. Belajar berbasis masalah ya? Ini kayak ngebalik logika umum. Biasanya kan teori dulu baru praktek. Kalau ini, kita dikasih masalah dulu di depan. Terus proses nyari solusinya itu yang bikin kita kepaksa belajar. Mirip cerita Mr. Miyagi di Karate Kid gak sih? Iya, Danielson belajar karate dari ngecat pagar sama moles mobil. Belajar sambil jalan istilahnya. Itu dia. Prinsipnya gini, Anda pengen belajar skill X, tapi caranya Anda bikin tujuan buat mencahin masalah Y. Nah, pas proses mencahin masalah Y itu, Anda jadi sadar, oh, gue butuh skill X nih. Terus Anda jadi termotivasi buat belajar X. Oke. Prosesnya itu melibatkan identifikasi. Apa sih yang udah kita tahu? Terus, apa yang kita belum tahu, tapi perlu dicari? Nah, di situ kita dipaksa nyari info baru, belajar skill baru, buat ngerangkai solusi. Akarnya dari filosofi learning by doing-nya John Dewey. Banyak dipakai di sekolah kedokteran loh. Oh ya, gimana tuh? Mahasiswa nggak cuma dikasih kuliah teori seabrek, tapi langsung dikasih kasus pasien. Nah, buat bisa diagnosis dan nentuin pengobatan, mereka kan jadi harus belajar anatomi, fisiologi, obat-obatan. Belajarnya jadi lebih ngena, karena ada konteksnya, ada urgensinya. Wah, keren ya. Penulisnya cerita pengalaman lucu dia pas remaja. Dia jadi rajin banget belajar bahasa Spanyol, gara-gara pengen bisa bantuin plus modusin dikit lah ya teman sekelasnya, Jessica, yang sering nanya PR Spanyol. Hahaha, motivasi tersembunyi ya. Iya, masalahnya jelas. Pengen bikin Jessica kagum. Solusinya, kudu jago Spanyol dong biar bisa jawab. Hasilnya, dia malah jadi cepet fasih. Contoh lain yang lebih umum mungkin, Anda pusing mikirin menu makan malam tiap hari. Itu masalahnya kan X. Masalah sejuta umat itu. Terus Anda putusin, coba deh belajar bikin meal prep mingguan. Pas proses belajar itu, Anda jadi belajar banyak resep baru, teknik masak yang efisien, itu belajar Y-nya. Atau toaster di rumah rusak, masalah X, iseng coba bongkar sendiri, malah jadi belajar dikit soal elektronik dasar, belajar Y. Jadi langkahnya bisa diringkas gini. 1, tentuin masalahnya apa. Jelasin sejelas mungkin. 2, cek apa aja yang udah Anda tahu soal masalah ini. 3, mikirin solusi-solusi yang mungkin. Pilih satu yang paling oke. 4, bikin rencana aksi. Mau ngapain aja nih? 5, nah pas bikin rencana, pasti ketahuan kan? Oh, saya perlu belajar ini nih biar bisa jalanin rencana. Disitulah proses belajar PBL dimulai. Cari caranya. Baca, nonton, nanya. Oke, jadi belajarnya didorong oleh kebutuhan ya? Betul. Kelebihannya PBL ini, pemahamannya biasanya lebih dalam karena langsung dipakai. Ingatannya juga lebih awet. Dan motivasinya itu loh, biasanya lebih kuat karena ada masalah nyata yang pengen diberesin. Seringnya sih jangka panjang jadi lebih efisien belajarnya. Wah, semua metode ini keren-keren ya, tapi kedengarannya juga butuh usaha keras. Namanya juga latihan, ya? Dan kalau udah usaha keras, pasti ada salahnya dong. Nah, ini bagian yang sering kelewat nih, evaluasi latihan kita. Udah beneran nambah jago apa cuma perasaan aja? Kalau nggak ada pelatih, ini susah. Kita kan suka punya blind spot. Titik buta, bahaya itu. Penulis cerita pengalaman dia yang agak ngeri pas belajar nyetir. Gara-gara ngeliat blind spot pas mau pindah jalur. Dia kaget ada mobil. Panik, banting setir ke kanan. Malah hampir nyerempet mobil lain. Paling parah, pas lampu merah, saking paniknya, dia malah nginjek gas, bukan rem. Kacau banget. Wah, itu contoh ekstrim tapi jelas banget ya, bahayanya titik buta. Apalagi buat skill yang ada risikonya. Sumber Anda ini ngasih 10 pertanyaan refleksi yang bagus buat ngulitin kesalahan kita,
Biar objektif. Coba kita pakai ke cerita nyetir tadi ya. Oke, gimana tuh? Penyebab awalnya apa? Ya jelas, nggak ngecek spion samping atau blind spot. Lalai prosedurnya. Ada salah strategi. Iya, metodenya salah. Lewatin langkah penting, salah eksekusi. Pasti. Reaksi banting setirnya berlebihan, terus salah injek pedal. Fatal itu. Harusnya gimana? Ya cek 3 titik, spion tengah, samping, nengok. Kendalikan panik, kaki dekat rem pas mau berhenti. Ada asumsi keliru? Ada. Nganggap jalur aman padahal belum dicek benar? Ini nunjukin kelemahan ATA. Ya kesadaran situasi kurang, kontrol daruratnya jelek, koordinasi kaki kacau. Gimana biar nggak keulang? Bikin aturan pribadi, wajib cek 3 titik, latihan kontrol darurat di lapangan kosong mungkin. Nasihat buat orang lain. Ya tingkatkan kewaspadaan, kelola emosi pas nyetir, dan jangan anggap remeh pengalaman buruk. Pelajari. Dalam juga ya pertanyaannya. Kuncinya berarti jawab jujur sejujur-jujurnya ya. Fokus ke tindakan, nggak usah nyari kambing hitam. Dan tanggung jawab. Kayak kata Oprah Winfrey di buku itu, kalau kamu kalah, jangan sampai kehilangan pelajarannya. Persis. Kesalahan itu wajar, pasti terjadi. Tapi ngulang kesalahan yang sama terus-terusan, nah itu baru masalah. Belajar dari kesalahan, itu bagian penting dari latihan yang efektif. Oke. Dan semua metode keren ini, dari deliberate practice sampai belajar dari kesalahan, nggak akan jalan kalau kita nggak ngelakuin satu hal paling dasar. Apa tuh? Prioritasin waktu buat latihan. Nah, ini dia nih, penyakit klasiknya. Aduh, nggak sempat, nggak ada waktu. Padahal kan penguasaan itu butuh konsisten ya. Solusi paling to the point dari buku ini. Jadwalin, masukin waktu latihan ke kalender Anda. Anggap sakral. Iya, anggap itu janji penting yang nggak bisa diganggu-gugat. Jangan cuma ngandelin, nanti deh kalau lagi mood atau kalau lagi sempat aja. Betul. Tulis di agenda pakai pulpen, jangan pensil, biar nggak gampang dihapus. Kalau perlu kasih tahu orang di sekitar Anda. Jam segini sampai segini, Anda lagi fokus latihan. Di awal-awal ngebangun kebiasaan, ngejadwalin seluruh hari secara rinci. Kayak contoh di buku itu, jam 5 pulang, jam 6 makan, jam 7 sama anak, jam 7.45 latihan keramik, dan seterusnya. Mungkin kelihatan kaku banget ya. Iya, kayak robot. Tapi bisa efektif banget buat ngebangun ritme dan disiplin awal. Lama-lama juga jadi kebiasaan kok. Selain bikin blok waktu tetap, teknik Pomodoro juga disebutin. Populer juga tuh. Setel timer 25 menit, kerja fokus, nggak boleh ada gangguan. Timer bunyi, istirahat 5 menit. Bener-bener istirahat ya, jangan malah buka sosmed. Haha, iya. Godaan itu. Ulangi 4 kali siklus gitu, terus ambil istirahat lebih panjang 15-30 menit. Ini katanya bagus karena maksa kita fokus total dalam waktu pendek, terus jeda istirahatnya juga penting buat jaga energi mental. Banyak yang cocok pakai cara ini. Pilih mana yang cocok aja. Baiklah, kayaknya udah lumayan lengkap ya kita kupas strategi latihan dari bab 3 ini. Ada deliberate practice buat fokus kelemahan, interleaved practice buat variasi biar nggak bosen dan nemu koneksi baru, spaced repetition biar nempel lama di otak, problem-based learning buat belajar dari kasus nyata, terus pentingnya evaluasi jujur pas bikin salah, dan yang paling dasar, komitmen buat nyediain waktu latihan. Intinya, latihan yang benar itu aktif, fokus, strategis, dan konsisten ya. Iya, bukan cuma soal yang penting keringetan atau yang penting baca. Dan ingat, ini bukan cuma teori loh. Ini beneran alat praktis yang bisa langsung Anda coba. Apapun skill yang lagi Anda pelajarin sekarang, coba aja pilih 1 atau 2 metode yang paling bikin Anda penasaran minggu ini. Lihat gimana rasanya. Nggak usah semua langsung dicoba, kalau emang berat. Betul. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungin di rumah. Tadi kan kita ngomongin prinsip latihan sempurna, hasilkan keahlian sempurna di deliberate practice. Coba deh Anda pikirin lagi. Ada nggak sih area dalam latihan Anda sekarang yang mungkin tanpa sadar malah lagi ngelatih kebiasaan yang salah atau pemahaman yang kurang pas? Refleksi diri lagi ya. Iya, dan dari semua metode yang kita bahas tadi, apa kira-kira satu aja perubahan kecil yang bisa Anda lakuin minggu ini buat bikin latihan Anda jadi selangkah lebih efektif? Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.